Makanya awal-awal ketika digurah belum, masih sedikit. Tapi lama-lama aja Pak, tong lendir-lendirnya ada sebesar kelingking, bahkan saya pernah melihat yang sebesar jempol. Tergantung mau yang mana. Tetapi hampir pasti terapi gurah ini ada yang namanya krisis healing. Apa krisis healing? Proses ke arah kesembuhan. Apa? Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, ya, kita kan pernah jatuh, kemudian lecet, betul? Nah, lecet, orang Sunda bilang baret, ya. Maka dikasih, kalau alamnya dikasih getah pisang. Selama lukanya ringan ya, ingat, ini tidak ada robekan. Catat, selama tidak ada robekan, aman. Menggunakan getah pisang atau daun babadotan, atau pakai daun binahong, ya, atau pakai minyak zaitun, atau pakai minyak habbatul sauda, atau pakai madu. Apa yang pertama kali terjadi? Pedih. Pedih mau sembuh, pedih tambah parah. Pedih mau sembuh sama kalaupun menggunakan cairan kimia yang bernama si betadine, iodine itu ya. Itu udah pedih dulu. Pedihnya mau sembuh, pedih tambah parah. Pedih mau sembuh inilah yang dinamakan dengan keseling, atau di bahasa lain dinamakan dengan DOC, Diet of Carb. Ya, reaksi dulu nih. Seperti orang yang punya penyakit mah, punya gangguan lambung, pas pertama minum madu apa yang terasa? Mual, Bu, muter, timbul emesis, rasa mualnya hebat, rasa ingin muntah. Tapi itu nggak akan sampai 10 menit. Minum madu, percaya, insya Allah 5 menitan reda. Sensasi berikutnya adalah hangat, ya. Maka ya di madu itu hangat, ya. Insya Allah, ya. Kan ada slogannya ya. Madu tak gentar, ya. Nah, oke ya, boleh dilanjutkan. Lanjut lagi. Itu Pak Isal ya. Next, ya. Efek tindak balas dari gurah bukan efek samping. Yang pertama adalah rasa pening yang hebat, rasa sakit kepala yang hebat, ya. Karena dipaksa cairan-cairan yang ada pada selisih yang ada pada sela-sela di ujung-ujung tengkorak itu dipaksa untuk keluar. Bayangkan itu. Pernah kita santai-santai suatu hari kemudian suruh jalan kaki 5 km bawa beban di punggung, esok harinya seperti apa badan? Atau kita disuruh senam. Saya dulu pertama kali fitness ya, itu sama si instrukturnya ngerjain ngeprank saya. Jadi dikasih beban 4 kilo, harusnya yang 1 kilo dulu grade-nya ya, si ininya SOP-nya. Ini bukan sah, diberi 4 kilo bapaknya salah. Eta isu kanana asa diboroko, asa digebukan etanya. Dan itu 1 jam lebih, hampir 2 jam. Allahu Akbar. Asa rariset waktunya, barerat. Ketawa dia. Kan sampingnya kampus, si tempat pintas teh, sampingnya tempat kampusnya dulu kuliah. Ketawa si instructor teh. Ayo Ru, buat cager ku pijat. Moal cager coba cager ente latihan deui Ru. Latihan lagi. Makin berkurang. Esoknya makin berkurang. Hari keempat sudah kembali normal. Masya Allah. Dulu saya di rumah kali latihan mandiri. Saya bela diri, kemudian push up, pull up, ya, dan jogging. Ya, ada beban-beban ringan. Belum pernah ikut fitness secara resmi. Ikut fitness resmi ketika pas saya kuliah dulu S1. Wah, eta badan. Nah, gurah ini, ya, tubuh yang selama ini berada di zona nyaman, the comfort zone, tiba-tiba diobrak-abrik oleh cairan yang bernama gurah. Wih, keluar paksa. Kan di ujung hidung ini, ya, dorong itu. Seperti ada kita sensasi kemasukan air. Ya, kita berenangnya bahasa Indonesia titeleum, ya, baiknya tenggelam, ya, berenang gaya batu. Jadi muncul lagi ya. Nah itu ya. Terus
Dia keluar terus 2-3 hari masih ada efek tak nyaman, bindeng tehnya. Tapi setelah itu kemudian ya, maka ada banyak yang terasa ya. Organ sinus tambah nyaman, organ tenggorokan tambah nyaman, organ tonsil tambah nyaman. Masya Allah, tabarakallah, hingga suara. Bahkan cocok bagi yang selama ini aktivitasnya berhubungan dengan suara, muazin, betul. Kemudian yang peruqyah, maka peruqyah kalau kata saya sih harus dia diguna. Kemudian imam masjid, kan selantang ya. Di sini pernah ada yang ngeruqyah, suaranya lemah lembut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau si andur kita kieu weh, enggak reaksi. Pan saya dengarnya kesel ya. Kan saya biasa ngeruqyah. Namanya ruqyah itu bukan untuk lemah lembut. Ruqyah itu adalah ayat-ayat perang, paham enggak? Perang dengan jin dan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau saya ngeruqyah di Hongkong, wah, suara bariton udah lepas. Wah, ini sound maksimal. Nggak beres ngeruqyah weh. Ngan teh kanyaman ke batur di kamar, di kahehap. Padahal saya butuh apa? Jahe. Udah hampir habis suara. Ini udah kasih zaitun, kasih propolis buat stimulan, masya Allah ya. Nah lanjut lagi ya. Itu efek singgutnya apa? Lendir. Bahkan ada beberapa kasus yang punya masalah dengan paru-paru ya, dan radang tenggorokan biiznillah dengan izin Allah sembuh, masya Allah. Tapi yang spesifik yang kena treatment dengan terapi gurah ini adalah organ sinus ya. Dan perhatikan baik-baik beberapa gejala-gejala yang punya permasalahan dengan sinus nih. Nanti misalnya Mbak Mariatun setiap pada sholat subuh selalu bersin. Ini ciri-ciri bermasalah. Hasum. Bersin sekali, ucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Kedua kali masih, ketiga kali masih, keempat kali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sapakallahu. Kalau perempuan berarti sapakillah ya. Sifaan nazilan la basa tahurun insyaallah. Berarti sudah sakit itu. Paham ya? Sekali ya itu anugerah. Ya. Sama orang yang kentut sekali normal. Tapi kalau dalam hitungan menit kentutnya bisa 2 kali 3 kali, sehari bisa 1 kali kentut, berarti ada masalah dengan usus besarnya. Ya, dengan area-area yang ada pada di rektumnya ada masalah itu, dengan organ-organ cernanya. Kalau dia sampai kentut berkali-kali, parah berarti. Dan ada gangguan masalah gas juga di tubuhnya. Bersin, ya, bersin setiap pagi. Yang keduanya apa? Ternyata sering pilek. Ya, bersin dengan pilek beda ya. Pilek salah satu hidung tersumbat. Insya Allah saya di sini ngasihkan tips bagi antum di sini yang sering pilek, maka sangat dianjurkan tidur miring ke kanan. Dengan tidur miring ke kanan, biiznillah maka seketika pileknya reda ilmunya. Tapi kebalikannya kalau kita tidur miring ke kiri, pileknya tambah parah. Sama seperti yang tanya ke saya, Pak Rahmat, apa bedanya BAB jongkok dengan BAB duduk? Jauh beda. Kalau saya bilang BAB duduk itu atau masuk duduk itu nggak closing semuanya. Karena otot peristatik usus besar untuk mengeluarkan pup, mengeluarkan feses nggak maksimal. Maka ada banyak kasus orang yang semua hidupnya BAB-nya dia closing duduk, dia kena wasir. Paham ya? Tapi berbeda dengan closing jongkok, dia maksimal. Betul-betul dia menguras semua sisa-sisa feses, sisa pup, sisa-sisa kotoran yang ada pada ya area rektum hingga anus pun nyaman. Ya, insya Allah itu bedanya. Ya, maka salah satu terapi yang punya penyakit wasir adalah dia kalau BAB jongkok. Ya, kemudian apa tadi ya? Seperti dia punya masalah dengan pilek, tidur ke kanan
sangat bagus, sedangkan tidur ke kiri bermasalah. Apalagi ya ternyata agar maksimal ataupun gurah alami yang selama ini kita lakukan adalah istishaq. Jadi saat kita kumur-kumur ke dalam hidung saat berwudu. Maka ya Masya Allah, wudu adalah bagian dari terapi alami yang tidak kita sadari. Hikmah yang sengaja Allah berikan, tapi bukan ilat ibadah, bukan penyebab ibadah. Ya, penyebab ibadah ya perintah Allah, tapi Allah berikan hikmah. Orang yang rajin wudu, wajahnya cerah, ya bersinar, insya Allah ada aura positif, ada energi positif. Ya, bahkan Allah menjanjikan nanti di padang mahsyar, aku mengenali umatku adalah dari bekas-bekas wudunya.